Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan, saya Nes Muhammad Iqbal SMK, dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Aceh pada program studi ilmu keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Abu Yatama. Sebagai dosen, tentunya saya memiliki tugas dan kewajiban dalam menjalankan aktivitas Tridharma perguruan tinggi. Melalui video ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang pengajaran di mata kuliah Blok Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus kepada anak dan keluarga pada setiap aspek perkembangan dari neonatus hingga akhir masa remaja, baik itu dalam keadaan sehat ataupun keadaan sakit di masyarakat ataupun dirawat di rumah sakit, serta memberikan intervensi keperawatan baik secara mandiri maupun kolaboratif. Mata kuliah ini juga menerapkan ilmu penerapan keperawatan dasar dan ilmu keperawatan yang menghantarkan mahasiswa untuk mendalami tentang bagaimana asuhan keperawatan diberikan secara profesional, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi bagi klien dan keluarganya dengan menerapkan komunikasi efektif serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek legal dan etik. Tujuan dari kegiatan belajar ini yaitu mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan berpikir sistematis, komprehensif, dan mengaplikasikan konsep dan pendekatan proses keperawatan sebagai dasar penyelesaian masalah serta mengembangkan sikap profesional melalui beberapa model belajar yang relevan. Mata kuliah ini terdapat pada semester 4 dengan kode MK NER 118 dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 3 teori dan 1 praktikum. Selama 16 minggu, mahasiswa akan mengikuti serangkaian kegiatan proses belajar, baik itu mencakup pembelajaran tutorial, kuliah pakar, praktikum, seminar kasus, 1 pertemuan untuk ujian tengah semester, yaitu yang diadakan pada minggu ke-8 dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester yang diadakan pada pertemuan minggu ke-16. Pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini mengacu pada DIY, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu tahap di mana saya menyiapkan bahan kajian materi pembelajaran sehingga mendukung proses belajar dan meningkatkan pemahaman mahasiswa secara baik. Interaction yaitu proses komunikasi secara langsung secara tatap muka antara saya dan mahasiswa untuk membahas dan mendiskusikan terkait dengan materi pembelajaran, sehingga dengan adanya interaksi ini dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar mahasiswa di kelas. Selanjutnya pada bagian asesmen, yaitu bagian yang paling penting dalam mengevaluasi pembelajaran mahasiswa. Dengan adanya penilaian ini dapat mencapai sejauh mana mahasiswa memahami dan memenuhi dari unsur sasaran belajar di kelas. Di antara asesmen yang saya berikan yaitu memberikan tugas resum, sedangkan pada aspek non-akademik saya berikan melalui kehadiran dan kedisiplinan. Dalam perkuliahan pakar, mode delivery yang saya terapkan yaitu menggunakan teacher-centered learning, sehingga dengan sistem ini mahasiswa saling memahami terkait dengan materi yang saya sampaikan lebih mendalam. Nah, pendekatan ini menempatkan dosen sebagai narasumber utama sehingga transfer pengetahuan inti dari mata kuliah ini, inti dari materi pembelajaran ini dapat terarah dengan baiknya. Penyampaian materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yaitu CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah yaitu CPMK. Adapun capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu menyangkut pada aspek sikap, pada aspek pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu: 1. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep keperawatan dalam konteks keluarga. 2. Mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan anak sakit akut dan keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis, dan menggunakan komunikasi terapeutik dan mempertahankan aspek budaya dan menghargai sumber-sumber etnik seperti agama dan faktor lain dari setiap pasien yang unik. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaboratif pada kondisi sehat maupun sakit dengan menerapkan konsep dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai dengan standar operasional prosedural, serta menerapkan prinsip keperawatan family centered care dan automatic care, legal dan etis. Yang keempat, mahasiswa mampu memberikan simulasi pendidikan kesehatan kepada anak dan keluarganya sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang kelima, mahasiswa mampu menjalankan fungsi advokasi bagi anak dan keluarganya dalam berbagai masalah gangguan untuk mempertahankan hak klien agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu mahasiswa mampu melakukan kerjasama dengan sumber kesehatan yang ada di masyarakat, melakukan rujukan pasien, mendokumentasikan pengkajian manajemen terpadu berita sakit dengan benar, dan mendemonstrasikan pendidikan kesehatan pada anak dan keluarganya. Adapun bahan kajian materi pembelajarannya pada mata kuliah ini yaitu: 1. Perspektif keperawatan anak dalam konteks keluarga. 2. Ada konsep hospitalisasi. 3. Tumbuh kembang pada anak. 4. Peran bermain dan perkembangan. 5. Komunikasi pada anak. 6. Konsep imunisasi. 7. Hospitalisasi pada anak. 8. Pengkajian fisik dan perkembangan pada anak. 9. Patofisiologi asuhan keperawatan pada berbagai masalah kesehatan, baik itu gangguan nutrisi pada bayi resiko tinggi, dengan gangguan sistem respirasi, dengan gangguan sistem digestif, dengan gangguan sistem neurologis, dan gangguan sistem integumen. Yang ke-10 yaitu intervensi keperawatan pada bayi dan anak. Ke-11, anticipatory guidance pada infan remaja. Ke-12, health promotion pada infan remaja. Ke-13, konsep child abuse dan neglect dan aspek legal. Ke-14, pengkajian dan demonstrasi manajemen terpadu berita sakit dan manajemen terpadu berita mudah. Dalam menyusun bahan kajian materi yang akan saya sampaikan pada pembelajaran ini, saya menggunakan berbagai sumber referensi dari buku dan jurnal. Di antaranya termasuk satu buku karya saya yaitu yang berjudul Keperawatan Anak dan jurnal dari hasil penelitian saya. Inilah bagian dari aspek delivery yang saya terapkan pada proses pembelajaran. Untuk mendukung sistem pembelajaran, aspek interaction yang saya terapkan yaitu menggunakan pendekatan student-centered learning dengan melibatkan mahasiswa secara aktif. Metode saya lakukan yaitu dengan mengajak mahasiswa berdiskusi, bertanya, memberikan umpan balik agar mahasiswa semangat belajarnya sehingga terus dapat meningkatkan proses capaian pembelajarannya. Selain SCL, pendekatan lain yang saya lakukan yaitu discovery learning dan conceptual iteration sebagai bentuk hasil dari kemampuan mahasiswa. Media yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu menggunakan laptop, ada nanti LCD dan materi presentasi. Pada aspek assessment, yaitu mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Pembobotan ini sudah disampaikan di awal kuliah penghantar, sehingga mahasiswa mampu melihat capaian yang harus dicapai dalam pembobotan di asesmen kuliah blok keperawatan anak sehat dan sakit akut ini. Ada 4 komponen yang dilakukan pada asesmen mata kuliah ini, yaitu yang pertama pada komponen aktif yang terdiri dari absensi, etika, keaktifan dengan bobot penilaiannya sebesar 10%. Komponen yang kedua ada pada tugas yang terdiri dari kuliah tutorial,
presentasi, dan pratikum, yaitu sebesar 25%. Komponen yang ketiga ada pada UTS, yaitu dengan bobot sebesar 30%, dan yang terakhir komponen keempat yaitu pada ujian akhir semester dengan bobot 35%. Pertemuan kali ini saya akan memberikan materi mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan anak dalam konteks keluarga. Untuk proses pembelajarannya di kelas, berikut videonya. Assalamualaikum semua. Apa kabar hari ini? Baik ya, hari ini kita akan masuk kuliah pakar blok keperawatan anak sehat dan sakit akut ya. Untuk itu sebelum kita mulai, kita lakukan absensi terlebih dahulu ya. Siapa yang hadir hari ini? Hadir semua ya. Oke, kalau hadir semua silakan ditandatangan absensinya. Baiknya jelas? Sebelum kita mulai proses belajar terkait dengan konsep tumbuh kembang anak pada hari ini, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita berdoa sama-sama. Baik, kita hari ini akan membahas dan mendiskusikan terkait dengan konsep tumbuh kembang pada anak. Kita lihat dulu ya sasaran belajar hari ini biar adik-adik lebih terarah. Ya, di sini selama 100 menit ke depan kita akan memahami dan membedakan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Kemudian nanti adik-adik akan memahami bagaimana pola dan prinsip tumbuh kembang pada anak. Dan yang kelima adalah terkait dengan masalah gangguan tumbuh kembang. Ya, oke. Tadi saya sudah buka. Ada yang tahu nggak apa yang membedakan antara tumbuh dan kembang? Pernah dengar iklan? Tumbuh itu jangan ke samping, tapi tumbuh itu ke atas. Apa maksudnya? Iya, artinya ada perubahan fisik pada anak. Nah, kalau yang namanya perkembangan, apa? Kemampuan? Udah benar tadi. Oh ya, artinya ada perubahan pada kemampuan fungsi tubuh. Fungsi tubuh ada apa aja? Mata, telinga, apa lagi? Otot enggak? Artinya ada aspek Perkembangan yang perlu kita pahami. Kita akan lihat kasus. Oke, silahkan Habib dibaca kasusnya. Apa langkah yang harus dilakukan untuk memastikan anak tersebut tumbuh dan berkembang sesuai usianya? Oke, ya. Sudah jelas kasusnya? Sudah? Nah, dari kasus ini apa yang harus dilakukan oleh perawat untuk memastikan anak ini tumbuh sesuai dengan usianya? Apa yang bisa menjawab? Apa yang perlu dilakukan oleh perawat? Ya, silakan. Ya, silakan. Perawat perlu mengukur tinggi dan juga berat badan anak untuk menilai pertumbuhannya. Kemudian perawat menilai kemampuan bicara motorik dan juga sosial anak sesuai dengan perkembangannya. Oke, sangat bagus. Tepuk tangannya.
mengukur berat badannya, kemudian melakukan tes pada kemampuan perkembangan si anak. Ya, itu sangat bagus. Kalau yang namanya tumbuh yaitu perubahan ukuran, ya, tinggi badannya, ya, kemudian berat badannya. Nah, itu yang mengacu pada ranahnya pertumbuhan, ya, sehingga dapat diukur. Dengan apa diukur? Meteran dan timbangan, gitu ya. Nah, kalau yang namanya perkembangan, iya, kemampuan anak, ya, yang dilihat berdasarkan kualitas. Kualitasnya apa? Dari aspek sensorik, motorik. Nah, itu yang dikatakan dengan ranahnya ranah perkembangan. Kalau yang namanya motorik halus itu yaitu yang berhubungan dengan otot-otot kecil yang memerlukan titik koordinasi. Nah, contoh misalnya kalau kita berjalan, ya, kalau kita berjalan yang menggerakkan siapa? Kaki. Yang meluruskan pergerakan kita siapa? Otak. Nah, jadi semua itu yang namanya akan terus berjalan berdampingan. Saya punya riset satu, ya, terkait dengan bagaimana meningkatkan yang namanya perkembangan anak pada usia PAUD, ya. Nah, permainan puzzle rupanya dapat meningkatkan perkembangan anak dari segi aspek motorik halusnya, ya, sehingga anak-anak ini ketika diberikan intervensi puzzle ini dia dari awal bingung, ya, dari awal dia tidak bisa menyusun, ya kan, kemudian dia sudah bisa menyusun. Nah, itu kita berikan intervensi selama 3 kali. Artinya apa? Ketika anak yang mengalami ketidakmampuan dia, sehingga kita berikan stimulus, dia akan meningkatkan kemampuannya. Kemudian pada aspek emosional ini yang paling penting juga, ya. Aspek emosional, ikatan batin. Anak itu punya ikatan emosional pada anak. Ini, ya. Pasti ada yang namanya ikatan batin yang akan diciptakan pada suasana peningkatan tingkat emosional, ya. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan oleh perawat ketika yang namanya menjadi bagian dari perawat komunitas, ya. Artinya ketika kita ingin memberikan perkembangan sesuai dengan tahap tumbuh kembang si anak, memperhatikan masalah gizi si anak ataupun aspek dari kemampuan motorik, ini yang perlu kita perhatikan, ya. Yang pertama sekali adalah kita memberikan namanya interaksi yang lebih kepada si anak. Interaksi yang diberikan apa? Selalu menanyakan, ya, udah mandi adik, ya, udah makan adik, ya kan? Coba cerita, bercerita nuansa yang indah, gitu, ya. Jadi harus sering memberikan ikatan komunikasi, ya. Kemudian kita juga harus yang namanya memberikan pujian dan dorongan. Ketika anak sudah mampu yang kita ajarkan, kita berikan pujian. Seperti apa pujiannya? Wah, udah pinter anak mama, ya kan? Kalau anak-anak dengan yang betul, ya, ketika kita berikan stimulus seperti itu, mereka mampu untuk mencontoh. Nah, jadi itu tantangan ke depannya, ya. Oleh karena itu, orang tua perawat ini juga harus yang namanya memberikan edukasi sejak dini kepada orang tua bagaimana memberikan pendekatan yang baik kepada si anak agar pertumbuhan dan perkembangannya tetap berjalan. Nah, itu harus ada namanya stimulus agar dia tidak terjadi masalah pada sosial, ya. Ya, jadi ini semacam
tangga berjalan ke atas, bukan dari atas berjalan ke bawah. Ya, ada nggak anak yang tidak tumbuh sesuai dengan tumbuh kembangnya? Anak apa? Sindrom. Sindrom apa? Down syndrome. Apa itu Down syndrome? Ya, dari segi intelektualnya, sehingga apa? Dia mengalami keterbatasan pada IQ. Nah, itu oke. Ada yang didiskusikan? Bagaimana pendapatnya tentang anak yang mencoret-coret dinding tapi sudah ada buku gambar ya, sudah disediakan buku gambar oleh orang tuanya. Oke, ya, terima kasih Abdul ya. Bagaimana orang tua yang perlu kita ajarkan ketika anaknya itu lebih nyaman menulis di dinding ketika di buku gambar. Nah, itulah yang namanya kita kreasi anak itu unik ya. Sehingga kita harus memberikan stimulus gitu. Kita harus memberikan adaptasi yang normal, bahwasanya kebiasaan anak yang dilakukan di dinding ini itu akan menjadi efek pada pemandangan. Jadi itu sekali kita ajarkan, kita tegur ya, kita berikan punishment-nya, hukumannya apa? Tidak memberikan namanya alat tulis. Nah, karena kenapa? Dia masih melakukan kreasinya di dinding. Nah, ketika anak diberikan punishment, dia akan beralih ke hal yang lain. Ada lagi? Naila, silakan. Kalau anak-anaknya itu kan baik benarnya, tapi orang tuanya itu akan nggak mengerti anak ini baik benarnya, tapi nggak menjawab pertanyaan. Oh, maksudnya anak cerewet ya. Oke. Anak itu unik ya, dia tidak berhenti mengoceh. Biarkan saja, walaupun dia mengoceh terkait dengan situasi yang baik. Tetapi kalau dia mengoceh pada hal-hal yang negatif seperti apa? Caci maki, ya kan? Dendam sama yang lain, itu harus kita berikan batasan. Sehingga kita perlu mengajarkan gitu ya. Nah, itu Naila ya, sangat bagus pertanyaan. Hubungan sosial dan belajar ya kan, kayak tadi Naila sebetulnya mengoceh tapi dia asik nulis, seperti Abdul tadi dia nulis ya, itu adalah tahap perkembangan ya, wajar gitu ya. Apa saja masalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak berkebutuhan khusus ya. Sosial, perundungan, bullying ini yang paling sering terjadi karena apa? Sudah terbiasa di lingkungan. Apa contoh tindakan perundungan? Silakan Abdul. Ejek nama ayah ya. Betul, itu menyakitkan ya. Nah, ada lagi. Fisik, contohnya apa? Rahmat, Dani. Pendek. Ya, jadi perundungan itu harus diantisipasi sejak dini ya. Oke, apa saja yang terakhir yang bisa mempengaruhi perkembangan anak? Jadi genetik ini adalah warisan yang memiliki potensi, bukan selamanya potensi ya. Tapi ingat, di riwayat pemeriksaan juga kita harus cari tahu adakah riwayat orang tua mengalami hal yang serupa ya. Kemudian nutrisi. Oke. Kemudian kita lanjut yang terakhir ya. Nah, untuk kasus tadi kita yang namanya seorang perawat itu harus namanya mengukur terlebih dahulu, melakukan pemeriksaan. Untuk pertemuan apa yang kita ukur? Berat badan, tinggi badan, kita ukur dulu dia sesuai nggak dengan usianya. Oh, sesuai, berarti anaknya sehat. Kalau perkembangannya iya, lakukan dulu pemeriksaan perkembangan ya. Nah, semuanya ini nanti adik-adik akan belajar ya kan, yang kelompok role play nanti yang Denver mana kelompok role play. Nah, kelompok Naila ya sudah dipersiapkan bahannya. Oke, yang kelompok untuk SD DTK bagaimana Bunga? Sudah dipersiapkan kelompoknya? Ah ya, nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita akan
lihat bagaimana kita melakukan namanya pemeriksaan screening perkembangan anak ya. Oke, sebelum saya tutup, ada yang ingin didiskusikan? Tidak ada? Oke ya, seperti biasa sebelum kita tutup ya, adik-adik membuat tugas resume ya. Jadi nanti materi ini tolong dibuatkan kesimpulan resumenya mulai dengan apa yang membedakan aspek pertumbuhan dan perkembangan sampai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, untuk sumber referensinya nanti bisa dilihat dari buku Wong ya, tentang pediatri, kemudian ada buku keperawatan anak milik Rahmawati ya. Itu bisa menjadi sumber bacaan adik-adik di rumah ya. Oke, tugas ini nanti dikumpulkan sama Bunga, dan untuk deadline selanjutnya nanti sudah bisa dikumpulkan ke saya ya. Oke, sebelum kita tutup seperti biasanya ya, pada konteks keperawatan anak kita harus memperhatikan kondisi anak yang unik. Semua anak ini memiliki karakter yang berbeda. Oleh karena itu stimulasi ya kan, komunikasi perlu kita berikan kepada si anak sehingga anak mampu mengontrol terhadap apa yang akan kita berikan sebagai intervensi keperawatan di anak. Saya Nes Muhammad Iqbal, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video uraian singkat yang bisa saya tampilkan. Mudah-mudahan dengan video ini dapat memberikan secara langsung bagaimana kegiatan proses pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.